Rumah gadang merupakan rumah adat dari suku Minangkabau. Bentukan rumah gadang yang khas merupakan sebuah peninggalan tak tertulis dari ciri kebesaran kerajaan Minangkabau pada masa lalu. Sejarah Minangkabau menurut Tambo Alam berasal dari istilah dua suku kata yang mengandung banyak peristiwa bersejarah, yaitu kata Minang dan kata Kabau. Minangkabau bermula dari peristiwa adu kerbau yang dilakukan oleh kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Majapahit, yang pada akhirnya perlombaan itu dimenangkan oleh kerajaan Pagaruyung. Karena kerbau Minang berhasil memenangkan perkelahian tersebut, maka muncullah kata Manangkabau yang selanjutnya dijadikan nama suatu nagari atau desa di daerah tersebut. Bukti arkeolog mengatakan bahwa daerah kawasan Minangkabau yaitu 50 Koto merupakan daerah yang dihuni untuk pertama kali oleh nenek moyang Sumatera. Diperkirakan berlayar melalui rute ini dan sebagian menetap dan mengembangkan peradaban di sekitar 50 kota tersebut. Setiap rumah gadang memiliki rangkiang yang diletakkan di halaman depan rumah gadang. Rangkiang ini memiliki makna sebagai tanda kehidupan bagi masyarakat Minang. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi 4, yakni yang pertama rangkiang Sitinjau Lawi, yaitu tempat penyimpanan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Yang kedua, rangkiang Sibayau-Bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makanan sehari-hari. Ketiga, rangkiang Sitanggau Lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim peceklik. Keempat, rangkiang Kacia, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Rumah adat kebanggaan suku Minangkabau ini mempunyai ciri-ciri yang khas dan indah, yaitu bentuk atap melengkung seperti tanduk kerbau dan bagian tengah mirip badan kapal. Bentuk atap yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya membentuk tersebut, maka rumah gadang juga disebut rumah bagonjo. Hal menarik lainnya, pembangunan rumah ini aslinya tidak menggunakan paku untuk merekatkan dan menyambungkan dua bagian kayu. Bahan yang digunakan yaitu pasak. Jadi saat terjadi gempa, rumah ini berayun mengikuti ritme guncangan sehingga tidak akan roboh. Asal-usul bentuk atap rumah gadang mirip tanduk kerbau sering dihubungkan dengan cerita rakyat Tambo Alam Minangkabau. Kisah ini bercerita tentang kemenangan orang Minang dalam peristiwa adu kerbau melawan orang Jawa. Namun, tidak semua kawasan di Minangkabau boleh didirikan rumah gadang. Hanya daerah yang berstatus nagari saja yang boleh didirikan rumah gadang. Dan juga dahulu, rumah gadang tidak ada yang didirikan di rantau. Dalam kehidupan sehari-hari, rumah gadang memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Fungsi tersebut berupa rumah adat sebagai rumah gadang. Merupakan rumah utama yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat Minangkabau yang diikat oleh suatu suku tertentu. Sebagai rumah utama, rumah gadang merupakan tempat untuk melangsungkan acara-acara adat dan acara-acara penting lainnya dari suku yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan adat pada masyarakat Minangkabau dapat kita uraikan berdasarkan kepala siklus kehidupan mereka, yaitu turun mandi, khitan, perkawinan, batagak gala, dan kematian. Fungsi-fungsi itu dapat disebut juga fungsi temporer yang berlangsung pada suatu rumah gadang, karena kegiatan tersebut tidak berlangsung setiap harinya,
dan berlangsung pada waktu-waktu tertentu saja. Yang kedua, rumah gadang merupakan wadah yang menampung kegiatan sehari-hari dari penghuninya. Rumah gadang adalah rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga besar dengan segala aktivitas mereka setiap harinya. Pengertian dari keluarga besar di sini adalah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak wanita, baik itu yang telah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. Sedangkan anak laki-laki tidak memiliki tempat di dalam rumah gadang. Di dalam rumah gadang sendiri terdapat beberapa bagian yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, kolong rumah. Bagian rumah satu ini terletak di bagian rumah paling bawah. Kolong rumah dapat digunakan sebagai tempat, yaitu kandang hewan ternak, upacara perkawinan, tempat bermainnya anak-anak, serta kolong rumah berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan pertanian atau tempat perempuan untuk bertenun. Yang kedua, ruang tamu. Sesuai dengan namanya, ruang ini digunakan untuk menyambut tamu yang datang ke dalam rumah. Ruang tamu dalam rumah adat Sumatera Barat menunjukkan keramah tamahan kepada tamu dan kesiapan dalam menerima tamu. Yang ketiga, ruang keluarga. Ruang ini digunakan untuk bersantai. Di sepanjang ruang keluarga, Anda akan mendapati beberapa jendela agar ruangan tersebut tersinari oleh cahaya matahari. Tidak jarang, ruang keluarga juga digunakan untuk upacara adat, upacara keagamaan, atau upacara kematian. Di ruang ini dapat Anda temukan lubang sekitar 10 cm yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya air ke kolong ketika memandikan jenazah. Yang keempat, kamar tidur. Kamar tidur digunakan pastinya untuk tidur kaum perempuan. Seseorang perempuan yang telah menikah mendapatkan kamar tidur bersama suaminya. Laki-laki yang belum menikah dapat tidur di surau. Lanjar digunakan sebagai tempat khusus bagi penghuni kamar atau suami untuk menerima tamu dan melayani makan dan minum. Anjuang kanan merupakan kamar para gadis dan anjuang kiri merupakan tempat kehormatan penghulu pada saat pelaksanaan upacara adat. Berikut adalah hasil wawancara yang kami lakukan dengan pemandu rumah gadang di Batu Sangkar. Di balik Bukit Bungsu ini ada kawasan Bukit Batu Patah. Di situ lokasi asli istananya berdiri tahun 1347 dan itu yang terbakar tahun 1804 semasa Perang Paderi. Jadi ini sudah replika bangunannya, malahan sudah replika yang kedua. Karena kan tahun 2007 lalu sempat terjadi kebakaran lagi karena dia sambar petir. Masyarakat Minang tuh dulunya emang hampir seluruh masyarakat dan penduduk Minang tuh pakai rumah gadang. Jadi gimana masyarakat ini bisa bertransisi memakai rumah modern yang saat ini dipakai sama masyarakat kita? Sebenarnya lebih pada pengaruh globalisasi sih. Karena pengaruh globalisasi, orang mulai bekerja merantau, memiliki uang dan pengen membangun. Mungkin awalnya masih rumah gadang juga dibangunnya, tapi karena desain rumah gadang itu lebih mahal, lebih rumit dan bahan-bahan juga lebih sulit ditemukan, maka barulah karena muncul TV bisa ngeliat lah kan, barulah ada desain rumah yang sederhana mungkin. Terus sekarang udah banyak rumah yang megah-megah dengan desain yang unik-unik juga gitu ya. Nah, karena memang kalau dulu itu dalam satu rumah gadang itu bisa beberapa anggota keluarga yang tinggal. Nah, meminimalisir percayaan rumah sangat terkenal ya, mungkin salah satu alasannya ya buatlah rumah sendiri. Suri atau Bundo Kandong kalau disebut di Minangkabau. Bundo Kandong itu apa sih? Jadi Bundo Kandong itu adalah kayak wanita dituakan di dalam rumah gadang.
Jadi Dia lagi sama ratunya. kalau ratu itu permaisuri, itu sama raja ya, itu ibunya raja, ibu suri. Jadi wanita yang dituakan di dalam rumah gadang, jadi dia akan mengontrol makanan, kemudian juga dia akan mengontrol kalau misalnya ada jamuan itu tamu-tamu yang datang, makanya sebelah sana itu diperuntukkan untuk ibunda raja tadi atau bimbingan tuan tadi. Jadi kalau raja duduk di depan kamarnya wanita. Terus yang di atas yang belum nikah. Ya, sebenarnya itu ada 5 kamar, cuma diberi satu contoh biar lebih luas. Karena itu penuh sampai ujung. Sesuai jumlah jendelanya tadi kan ada 5. Itu dia mewakili kamar ya. Ukiran. Nah, Kalau nggak salah nih kayak tiap ukirannya itu punya makna-makna, punya pesan Filosofi tertentu. atau arti. Iya. Boleh tahu untuk desainnya itu apa aja di ukiran? nah jadi kalau untuk penamaan dari ukiran-ukiran yang ada di sini itu kalau untuk motifnya kurang lebih ada 44 motif. Dan untuk penamaan itu sesuai dengan filosofi Minang juga, alam tak gampang jadi guru. Jadi nama-nama yang dikasih ke ukirannya itu diberikan sesuai nama-nama alam. Contohnya namanya dari tumbuhan, binatang, benda, bahkan makanan ada juga gitu. Contohnya di sini nih ada ukiran kipe-kipe yang kayak kipas. Nih, namanya ukiran kipe-kipe. Jadi taruh jendela kan karena angin udara masuk melalui jendela. Dan jendela di rumah gadang kenapa besar-besar gitu ya selain buat biar adem ruangannya juga pertanda orang Minang tuh dia terbuka dengan globalisasi gitu. Nah, kemudian ini kalau yang ukiran ini kalau ini kipe-kipe ini saluk laka. Saluk laka itu terbuat dari jalinan rotan, nah kayak piring, nah itu atau buah, atau tempat naruh wajan juga bisa gitu. Di dapur nanti bisa ngeliat juga itu namanya laka. Piring yang terbuat dari jalinan rotan, kebayang nggak? Tahu piring buah gitu loh, piring buah. Nah itu jadi itu pelambang juga kalau di Minangkabau itu jalinan kekerabatan orang Minang itu sangat akrab. Seorang laki-laki ketika dia sudah dewasa dan menikah itu fungsinya nanti nggak hanya sebagai seorang suami atau bapak aja, tapi juga sebagai seorang mama atau paman, yang mana dia akan mendidik ponakannya juga. Makanya ada filosofi Minang, anak dipangku keponakan dibimbing. Jadi anak yang diajarkan, ponakan tetap dibimbing juga. Kayak gitu, makanya kekerabatannya sangat erat dilambangkan dengan ukiran saluk laka ini salah satunya. Jadi setiap hal ukiran yang ada di sini tuh dia punya makna masing-masing. Ada lagi ukiran yang di ujung tiang ada ukiran daun bodi dari daun-daunan. Terus dari hewan ini juga ada ini. Ada itiak pulang patang yang warna kuning. Itiak pulang patang. Terus kayak yang love coklat kuning itu badamudi ya, ikan bada gitu kan. Badamudi, ada lagi kucing lalu, ada lagi kudoman dongkak, kudoman nyipak, tapi bentuknya sudah lebih abstrak karena sejak Islam masuk ke Minangkabau hal-hal itu lebih dibuat abstrak sih. Ada 44 ya Kak? Kalau yang di sini ada 44 motif ukiran yang ada. Kalau lebih banyak itu yang di Istana Selendang Bulan ya, rumah keturunan keluarga raja. Itu lebih banyak ukiran yang ada di sana. Katanya ada lebih dari 100 jenis ukiran. Dan mereka juga ngasih kaca di motif ukirannya. Karena kalau istana yang sebelum terbakar ini sebenarnya motif ukirannya juga dikasih kaca. Kaca maksudnya itu di Kayak susunan kaca. Iya, susunan kaca tapi lebih kecil. Karena memang itu juga ada maknanya juga kan. Makanya kayak di kain dalamak penutup tudung saji itu ada kaca, di bantagananya juga ada kaca. Yang karena di itu tengah, pengaruh kebudayaan Cina juga untuk tolak bala. Oh iya. Region? Oh iya, kalau untuk warnanya Kak, ini kan kalau dilihat-lihat kan lebih dominan kayak kuning, merah, hijau gitu. Iya. Sebenarnya warnanya tetap konsepnya alam tak gampang jadi guru sih. Makanya warna-warni full gitu kan. Tapi yang lebih dominan memang kayak warna merah, kuning, hitam, kayak contohnya di bendera ini kan. Yang kayak bendera Jerman ini namanya Marawa. Ini bendera orang Minang, 3 warna melambangkan 3 daerah asli dari Minangkabau. Warna kuning itu melambangkan daerah Kabupaten Tanah Datar, itu lokasinya di sini, daerah yang paling tua. Kalau yang warna merah itu Kabupaten Agam, daerahnya Bukit Tinggi, Jam Gadang dan sekitarnya. Kalau yang warna hitam itu Kabupaten 50 Kota dan daerahnya itu Payakumbuh,
Bahara, Pulau Sembilan dan sekitarnya. Jadi kalau kita lagi di sini di tanah datar, warna kuning akan berada paling luar. Nanti kalau ke Jam Gadang, warna merah geser paling luar. Dan di Payakumbuh, warna hitamnya geser paling luar. Sesuai daerah ya. Tergantung sedang berada di mana, kita bisa ngeliat dari Merawat tersebut. Tapi kalau daerah lain kayak Padang, Pariangan, bahkan sampai Malaysia itu kita sebutnya daerah rantau karena sudah dihuni oleh para pendatang, kebudayaan pun sudah bercampur. Berarti Padang nggak termasuk di Udah daerah rantau, dia Minang juga tapi sudah daerah rantau. Daerah rantau ini maksudnya ke daerah yang Daerah sering daerah pelebaran karena daerah yang 3 tadi itu udah padat. Jadi orang Minang kan kebiasaannya, tradisinya itu pergi merantau. Dan itu diperuntukkan untuk anak laki-laki yang sudah dewasa. Selendang batik tanah liat sama kain sarung, kain batik tanah liat. Jadi ada aturan juga masuk rumah gadang itu kan rumah adat, jadi enggak ya setidaknya berpakaian sopan. Berarti kayak lagi anggap kak cuci kaki atau yang mungkin yang di bagian depan juga kalau nggak salah ini kayak dilambangkan kayak kapal. Iya, jadi bentuk arsitektur dari rumah gadang ini dia menyerupai kayak bangkai kapal. Makanya kayak jendela ini adalah ini istana yang asli. Kalau yang dulu yang asli full. Sambilan, karena seharusnya kalau raja atau kerajaan itu cuma 9 buah rangkaian berdiri di depan istana atau minimal 4 buah. Nah rangkaiannya itu akan berbeda-beda nanti fungsinya. Ada satu rangkaian. Yang mana? Yang kuning. Oh yang kayak kuning petakan sebelum itu namanya bantal gadang. Jadi bantal gadang ini selain fungsinya sebagai lemari juga pemisah antar ruangan. Tapi ini replikanya saja. Lemari buat baju kan? Iya, tapi ini replikanya. Gitu. Mirip. Karena memang desain istana ini menyerupai desain dari rumah adat. Nah, istana ini sendiri kan baru berdiri tahun 1347, sedangkan kalau adat Minangkabau sudah lebih duluan ada. Jadi kerajaan ini fungsinya hanya sebagai simbol pemersatu aja. Tiap daerah itu masih dipimpin oleh para datuk masing-masing untuk mengelola ponakan-ponakan dan sukunya gitu. Jadi kalau misalkan nggak kelak sama datunya baru dibawa ke istana. Jadi kayak punya otonomi daerah masing-masing gitu. Hampir sama kayak pemerintah sekarang nih ya Bu ya, kalau nggak bisa selesai di daerahnya maka dibawa lagi ke atas kayak gitu. Sama aku ada sih pertanyaan, ini random banget sih. Nggak apa-apa. Kayak kan ini yang kita lihat dalamnya nih, tapi ada nggak sih kamar mandi atau pemandian khusus buat yang tinggal di istana? Nah, jadi kalau untuk di dalam istana itu nggak ada tempat pemandiannya, tapi adanya di luar. Jadi masih menggunakan mata air alami. Kalau yang sekarang dibawakan replika Pincuran 7 yang sedang direnovasi. Nah, jadi kalau dulu memang pasti dibuat di luar rumah gadang, apakah sumur, apakah mata air gitu. Memang sumbernya tidak dari dalam gitu. Sekarang aja karena sudah modern gitu kan. Nah, dulu pakai mata air dan kalau raja pakai pincuran. Tapi khusus yang Khusus. Kalau sekarang memang dibuatkan terbuka biar masyarakat bisa tahu seperti apa rupanya. berarti masyarakat yang lain itu tidak bisa berbaur ke sana? Enggak bisa. Sekarang pun, dulu pun itu nggak bisa sembarang orang bisa masuk ke dalam istana kan. Istana Basa Pagaruyung memiliki banyak kesamaan dengan rumah gadang masyarakat Minangkabau. Yang membedakan mungkin istana dengan rumah gadang masyarakat itu sendiri seperti adanya mahligai di Istana Basa Pagaruyung dan tingkatan di Istana Basa Pagaruyung.
di mana Istana Bahasa Pagorian sendiri memiliki 3 tingkat. Saat ini rumah gadang di Minangkabau juga jarang didirikan karena pengaruh modernisasi serta penyebab lainnya, seperti biaya pembuatan rumah gadang yang mahal dan juga membutuhkan waktu yang lama. Pasalnya, setiap pembangunan rumah gadang membutuhkan kayu yang mesti direndam dalam waktu yang lama, terlebih dahulu agar kayunya kuat, dan juga mesti menyembelih kerbau yang dianggap sebagai tolak bala oleh orang-orang adat kita pada zaman dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa harga kerbau saat ini saja jauh lebih mahal daripada sapi biasa. Selain itu, penyebab lainnya mulai luntur pula pemberian materi tentang kebudayaan adat Minangkabau kepada generasi muda, seperti pelajaran BAM yang sudah mulai hilang dari pelajaran sekolah. Walaupun masyarakat Minangkabau saat ini banyak yang beralih ke rumah yang lebih modern, namun masih ada masyarakat Minangkabau yang menempati rumah gadang seperti di Nagari Seribu Rumah Gadang yang ada di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Selain itu, juga masih ada rumah gadang yang ditempati oleh orang Minangkabau di daerah seperti Bukit Tinggi. Kami sempat mengunjungi sebuah rumah gadang yang ada di Bangkawai, Kabupaten Agam, dan mewawancarai warga setempat. Menurut warga setempat, rumah gadang yang kami kunjung ini tidak ditempati oleh pemiliknya karena pemiliknya saat ini sedang berada di luar Sumatera Barat, dan rumah gadang itu dirawat oleh orang kepercayaannya. Orang kepercayaan itu membersihkan halaman rumahnya dan tidak ditempati. Cik langsung. Nah, sekarang kita lagi minta izin buat pinjam rumah gadang. Rumah tu nan budak mana tu? Budak mana tu? Rumah gadang di Bangkawai tidak ditempati oleh pemiliknya karena pemiliknya saat ini berada di Pulau Jawa dan sudah lama ditinggalkan, sudah bertahun-tahun kurang lebih. Namun, walau begitu, rumah gadang tersebut masih tetap dirawat oleh orang kepercayaan pemiliknya dan selalu dibersihkan dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Rumah gadang ini biasa digunakan oleh masyarakat ketika adanya acara adat serta mahasiswa ISI yang sering melakukan pergelaran seni di mana rumah gadang sebagai latarnya. membuka pintu orang kepercayaannya gitu ya, terus kolamnya itu rahasianya, tapi yang motor-motor rupi kok ada orang no gitu lah. Jadi ada orang yang ditugaskan gitu lah. Nah, jadi orang itu dari patung pulang tuh jarang no, karena hampir setahun pulang no, karena tapi dulu orang tuh kerjanya di asuransi. Nah kalau kininya anggota dewan di bank. Direktur bank. Direktur bank. Direktur bank BI kalau nggak salah tuh. Nah, jadi kini lah pensiun kan, tapi apa tuh keluarga besarnya situ sana. Jadi jarang kembali. Kalau ada yang mukul rumah tembok putih kok, tuh cik satu tuh cik orang punyanya gitu. Sudah berdek kakak bersama. Oh, ke sana ya, Bu. Ke sana. Pak tadi ya, Bu, tadi ya lah kita cari rumah gadang. Penyebaran arsitektur rumah gadang di alam Minangkabau sangat unik. Dibedakan antara rumah adat Dare dengan tipe atapnya menggonjong, serta pesisir dengan tipe atap rumah gadangnya tungkui nasi atau bungkus nasi.
karena bentuk atapnya seperti bungkus nasi. Masyarakat sering mengira bahwa rumah Pagonjong adalah rumah gadang, atau sebaliknya, rumah gadang adalah rumah Pagonjong. Persepsi ini tak lepas karena rumah Pagonjong sudah menjadi ikon Sumatera Barat. Ikon ini semakin diperkuat saat Azwar Anas yang menjadi gubernur Sumatera Barat. Ia membuat peraturan gubernur yang mewajibkan ruang publik, kantor-kantor pemerintahan, dan pasar menggunakan rumah berbentuk Bagonjong. Maka Bagonjong menjadi identik rumah gadang. Padahal, ada dua tipe rumah gadang, yaitu bentuk Bagonjong di wilayah pedalaman dan tukinasi di wilayah pesisir. Tetapi, ikon rumah Bagonjong sebagai rumah gadang lebih menonjol dibandingkan dengan tipe rumah tukinasi. Rumah gadang adalah simbol budaya Minangkabau. Rumah gadang berarti rumah besar, menjadi milik berharga suatu keluarga atau kaum serta suku. Rumah gadang juga menjadi simbol tradisi matrilineal, di mana rumah dimiliki oleh kaum perempuan dan garis keturunan perempuannya. Semua kegiatan adat dan ritual dilakukan di rumah gadang. Perbedaan mendasar dari dua tipe ini terletak pada bentuk atap, bahan baku, dan ruangannya. Bentuk Bagonjong yang menjulang tinggi dinilai tidak cocok pada daerah pesisir yang anginnya bertiup kencang. Masyarakat pesisir memilih atap yang lebih sederhana. Ini adalah bentuk kearifan lokal. Bahan baku aslinya bentuknya bergonjong adalah dari bambu yang mudah ditemukan di daerah pegunungan. Tentunya lebih mudah dibentuk dibandingkan kayu kelapa yang digunakan pada rumah gadang masyarakat pesisir. Ruangan dalam rumah gadang Darek dan pesisir sama. Terdapat beberapa bilik untuk ibu dan anak serta kemenakan perempuannya. Bedanya, yang bentuk Bagonjong tak ada beranda atau serambi di bagian depan rumah. Yang gaya pesisir ada serambi di depan rumahnya. Di daerah pegunungan yang dingin, serambi dengan udara terbuka tak terlalu diperlukan. Serambi ini disebut serambi Aceh karena ada pengaruh Aceh di dalam. Pengaruh Aceh ini ada karena daerah pesisir Sumatera Barat pernah masuk ke dalam wilayah Aceh saat Sultan Iskandar Muda berkuasa. Pada abad ke-15, pesisir barat Sumatera dijajah oleh Kerajaan Aceh Iskandar Muda, sehingga kita mengenal adanya Bandar 10. Bandar 10 adalah 10 kota-kota pelabuhan di pesisir barat Sumatera yang dikuasai Kerajaan Aceh, antara lain Painan, Pariaman, Tiku, Kambang, Salido, Air Bangis, sampai ke Indrapuro. Aceh melakukan asimilasi atau akulturasi budaya, sehingga jika kita lihat pada beberapa temuan arkeologis sepanjang pantai Sumatera Barat, Sumatera, kita akan menemukan gaya-gaya Aceh. Minimnya pengetahuan anak-anak Minang sekarang tentang rumah gadang, banyak di antaranya mereka yang tidak tahu dengan rumah gadang tipe pesisir ini. Ketika ditanya kepada beberapa anak muda tentang rumah ini, mereka akan menjawab ini bukan rumah gadang, tetapi rumah lama. Rumah gadang ada gonjongnya, jawab mereka. Padahal bentuk rumah gadang itu tidak hanya atap bergonjong, tetapi juga ada rumah gadang berbentuk tungku nasi.